Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tulkirani dengan NIM 1916020004 akan melaksanakan ujian akhir semester Ekonomi Islam dengan mengacu kepada teori perilaku konsumen. Dikutip dari CNN Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan pengaduan konsumen paling banyak sepanjang 2020 berasal dari sektor jasa keuangan. Total pengaduannya sebesar 33,50% dari seluruh pengaduan yang diterima YLKI. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abdi mengatakan, pada satu sisi terdapat kenaikan pemakaian jasa keuangan selama pandemi COVID-19. Namun, di lain pihak terdapat banyak pengaduan yang masuk ke YLKI. Dikutip dari webinar Kompas 100 SEO Forum bertajuk Digitization, Catching Up with the New Era of Consumer, Kamis 14 Januari, ini pertanda ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh regulator dan operator untuk berikan layanan yang handal pada konsumen, baik selama pandemi atau ke depannya. Pada sektor jasa keuangan, salah satu pengaduan paling banyak adalah vintage peer-to-peer lending atau yang lebih dikenal sebagai pinjaman online atau pinjol. Data Asosiasi Finansial Teknologi Indonesia (AFTEK), jumlah vintage termasuk vintage ilegal bertambah selama pandemi. Ini menjadi perhatian kami. Pengaduan pinjol cukup signifikan sejak 2 tahun terakhir. Sayangnya yang dominan adalah pengaduan pinjol ilegal, imbuhnya. Menurutnya, salah satu yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan pinjol ini adalah permasalahan penyadapan data pribadi. Karenanya, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk memperketat pengawasan kepada vintage ilegal yang cenderung mematok bunga tinggi tersebut. Pengawasan dari regulator OJK dan Satgas Waspada Investasi tampaknya masih kedodoran. Memang OJK sudah melakukan law enforcement seperti blokir dan penutupan, tapi sekali ditutup muncul banyak dan berasal dari perusahaan luar negeri. Bagaimana kita bisa lengkap kalau itu di luar negeri dan jumlahnya cukup masif, katanya. Menyusul jasa keuangan, pengaduan paling banyak lainnya adalah e-commerce sebesar 12,70%. Ia mengungkapkan pengaduan terkait e-commerce banyak yakni tidak diterima konsumen sebesar 28,2% dari total pengaduan terkait e-commerce. Lalu barang pesanan tidak sesuai yaitu 15,3% karena faktor digital apa yang digambar tidak cocok juga. Jelasnya, selanjutnya pengaduan terbesar lainnya adalah sektor telekomunikasi sebesar 8,30% dan perumahan 5,70%. Sekian dari saya, Nadia Tulkirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.